02040080. Di sini saya akan menjelaskan tentang BIPA, Bahasa Indonesia Penutur Asing. BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia, berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Salah satu tugas fungsi Badan Bahasa Kemdikbud yaitu menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Tujuan utama pelajar asing belajar BIPA adalah tentunya untuk memperlancar berbahasa Indonesia dan mengenal budaya Indonesia lebih dalam lagi. Selanjutnya, karakteristik program dan pelajar BIPA. Program BIPA adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajar asing. BIPA lebih memandang atau fokus pada pembelajarnya. Sedangkan pelajar BIPA adalah pelajar dari luar negara Indonesia yang ingin belajar bahasa Indonesia. Pelajar BIPA dapat diibaratkan sebagai seorang anak yang belum mengetahui apapun mengenai bahasa yang akan digunakan lingkungannya. Pengetahuan mereka tentang penggunaan bahasa Indonesia dengan benar dan baik masih terlalu awam dan prematur. Berdasarkan kemampuannya, pelajar BIPA terbagi menjadi 3, yaitu tingkat pemula, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Bacaan tersebut dapat diambil dari bacaan yang ada di majalah anak, buku bahasa Indonesia di sekolah dasar, atau bacaan yang disusun sendiri oleh pengajar. Pada tingkat menengah diberikan bacaan dalam bahasa Indonesia yang agak kompleks, dan untuk tingkat lanjut diberikan bacaan yang kompleks. Bacaan bagi pelajar tingkat menengah dan lanjut dapat diambil dari surat kabar ataupun majalah. Berbagai kendala yang membuat pembelajar BIPA kesulitan menguasai struktur bahasa Indonesia yaitu: yang pertama, kandungan makna yang terdapat dalam struktur kalimat bahasa Indonesia masih kurang mereka pahami. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep struktur kalimat bahasa Indonesia masih samar-samar. Yang ketiga, satuan-satuan linguistik yang menjadi unsur pembangun kalimat bahasa Indonesia belum mereka kuasai. Yang keempat, kerancuan terhadap pemahaman posisi, fungsi, kategori, dan peran dalam sebuah kalimat. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia masih dipengaruhi kebiasaan penggunaan berbahasa ibunya. Yang keenam, struktur pola kalimat bahasa Indonesia berbeda dengan struktur kalimat bahasa ibu mereka. Yang ketujuh, penguasaan kosakata dan pembentukannya belum banyak mereka ketahui. Dan yang kedelapan, penguasaan membaca buku-buku kebahasaan masih kurang. Mungkin sekian itu saja dari pembahasan saya tentang bahasa Indonesia penutur asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.